Ya, mantan calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, Edi Mulyadi, melontarkan ketidaksetujuannya tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan dengan menuding sejumlah pihak. Sementara itu, ekonom Faisal Basri bahkan menuding bahwa Menhan Prabowo menerima keuntungan dari pembangunan ibu kota baru. Namun bagaimanapun juga polemik yang muncul tentunya harus dijawab oleh pihak-pihak terkait agar pemindahan ibu kota ini tidak menimbulkan spekulasi bernuansa politis yang tentunya tidak akan produktif. Kami akan tanyakan hal ini bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan juga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat malam Bapak-Bapak, Mas Ujang, Mas Habib. Selamat malam, Bang Wahyu. Saya ingin ke Mas Habib terlebih dahulu yang katanya tidak ambil pusing terhadap tudingan-tudingan ke Pak Prabowo dan juga Pak Hashim. Benar tidak ambil pusing atau akan serius tempuh ke jalur hukum seperti DPD Gerindra di Sultra misalnya? Ya, saya pikir Pak Prabowo ya sudah seringkali difitnah macam-macam ya. Sejak muda, sejak aktif di dunia militer, kemudian di partai politik ya. Dan tidak sekalipun kita menggugat ya. Nah, kalau kali ini misalnya ada Ibu Koni Rumondor, saya sudah konfirmasi, itu beliau bukan sebagai ketua DPD, memang statusnya itu, tapi sebagai pribadi yang melaporkan. Jadi beliau merasa, saya nggak ini persis, tapi merasa tidak dapat menerima ya apa yang dilakukan oleh Edi Mulyadi. Ini. Ya. Jadi atas nama pribadi bukan atas nama partai ya, bukan DPD ya? Bukan atas nama partai ya, kita tidak pernah memberikan instruksi apapun ya. Tapi gini Pak, kadangkala ya langkah-langkah hukum ini penting juga untuk meredam agar kader-kader tidak melakukan tindakan yang anarkis. Toh nanti ada mekanisme mediasi, ada mekanisme konfirmasi. Nah, kalau memang Pak Edi Mulyadi mau tabayun, ya, mau konfirmasi dan mau meminta maaf, tentu Ibu Koni juga saya yakin akan membatalkan laporannya. Jadi itu. Karena jadi akan kedepankan mediasi dulu, tabayun begitu ya. Ya. Kalau tidak mau juga atau mungkin semakin liar, baru proses hukum begitu. Sebentar. Terus terang ini goncangannya besar juga ya secara psikologis kepada kader-kader kami. Kenapa? Karena bukan persoalan dimaki-maki saja ya, juga ada persoalan dari narasumber yang lain, sebetulnya bukan dari Pak Edi Mulyadi, yang mengatakan Pak Prabowo mendapatkan keuntungan atau insentif. Nah, ini yang bahaya sekali ya. Dan kader kami tentu daripada mereka melakukan tindakan yang tidak di luar jalur hukum ya, lebih baik ya silakan tidak atas nama partai, sepanjang tidak atas nama partai ya. Ingin melaporkan ya silakan saja. Nanti ya kita selesaikan. Kita berharap ya, kita doakan Pak Edi Mulyadi menyadari kesalahannya ya, meminta maaf ya, kita close problem minta maaf. Oke, saya ingin ke Mas Ujang. Jadi urusan pertarungan politik soal undang-undang, soal pemindahan ibu kota baru ini sudah usai sebenarnya di parlemen. Tetapi di luar mungkin ini baru mulai. Bagaimana melihatnya? Iya, ini kan tahun politik. Jadi setiap isu, setiap hal itu pasti akan menjadi sesuatu yang mohon maaf viral ya dalam konteks pemberitaan hari ini. Kita tahu bahwa hal yang positif pasti akan diviralkan. Begitu juga hal yang negatif. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul. Siapapun kita, termasuk saya ya sebagai pengamat politik dan akademisi ya, dalam mengkonstruksi atau membangun narasi pernyataan statement di publik termasuk di Metro TV. Karena yaitu resiko dari apa yang kita ucapkan adalah pelaporan-pelaporan kepada pihak berwenang. Saya melihat begini, ini akan semakin kencang lagi. Ini Januari 2022 masuk tahun politik, tentu pertarungan sudah tidak lama lagi, tinggal 2 tahun lagi. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, persoalan saling mohon maaf menyerang nanti itu, saling mendiskreditkan.
saling mengkonstruksi mohon maaf ya, berita-berita yang tidak benar itu akan semakin masif. Saya melihat begini Bang Wahyu, ada dua hal yang sering digunakan oleh para politisi. Yang pertama itu membangun pencitraan ya. Tentu ini dengan oleh tim-timnya juga. Ya, dia membangun pencitraan tuh secara personal, secara pribadi gitu, siapapun, dan itu boleh dalam konteks politik. Yang kedua, itu membusuk-busuki lawan. Nah, membusuk-busuki lawan inilah sebenarnya yang akan terjadi ke depan. Jadi ini sudah mulai nih, sumbunya sudah terjadi di bulan Januari tahun 2022. Ke depan akan semakin tinggi lagi intensitasnya. Seperti itu Bang Wahyu. Ya, selain jelang tahun politik, apakah ada faktor karena memang komunikasi politik, komunikasi publik yang dijalankan oleh pemerintah dan juga parlemen dalam menyosialisasikan pemindahan ibu kota ini yang kurang halus, kurang lancar, Mas Ujang, Mas Habib? Nanti dijawab masing-masing di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Ya, baik, sebelum saya kembali ke Mas Habib, Mas Ujang, tadi pertanyaan saya sebelum jeda, selain ada faktor jelang tahun politik, apakah juga karena ada akses karena memang komunikasi publik, komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah dan juga parlemen, misalnya partai politik juga termasuk yang kurang lancar dalam mensosialisasikan pemindahan ibu kota ini? Iya, sepertinya ada sumbatan ya komunikasi antara rakyat dengan wakilnya, antara rakyat dengan pemerintah. Ini harus dibangun lebih baik. Kenapa? Ya buktinya, faktanya ya, kalau tidak ada sumbatan itu tidak akan ada banyak yang mengkritik. Tidak akan ada banyak yang menolak. Nah, indikasi kritikan penolakan yang begitu keras dari publik, dari masyarakat, itu menandakan ada komunikasi yang kurang lancar. Nah, kita melihat misalkan masa iya misalkan undang-undang yang begitu krusial gitu ya, begitu cepat disahkan, walaupun wakil rakyat atau pemerintah selalu beralasan sudah lama kok dibahasnya dan lain sebagainya. Kita punya kejadian terkait dengan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kan, di mana dalam konteks tertentu diputuskan dikaji ulang oleh MK lah. Nah, saya melihat ya ini kelihatannya rakyat ini kan sedang sulit ya, sedang susah karena efek pandemi gitu. Banyak yang kena PHK, banyak yang menganggur, banyak yang tidak makan gitu. Banyak yang datang ke saya, Mas Wahyu ya, curhat lain sebagainya. Saya merasakan penderitaan itu. Nah, di saat yang sama pemerintah mohon maaf ya sekali lagi mengeksekusi, memaksakan harga mati bahwa harus dieksekusi tahun ini. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi sumbatan komunikasi antara pemerintah maupun wakil rakyat dengan publik, dengan rakyat. Baik. Termasuk harus menjawab sesegera mungkin tudingan-tudingan yang disampaikan yang beredar luas di publik itu. Ya, begini kan, isu itu dalam politik itu harus diklarifikasi. Kalau isu tidak diklarifikasi, ya maka itu akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, kalau saja sebuah kebenaran, maka akan bahaya. Karena itu ya pihak-pihak terkait ya, yang dituduhkan ya terkait dengan persoalan mohon maaf tanda petik bermain ya di IKN itu ya mesti mengklarifikasi dengan jelas, dengan clear kepada rakyat agar memang persoalan jelas. Kita tahu ya, saya berdiskusi dengan tadi teman yang investigasi tanah-tanah di Kalimantan Timur, Bang Wahyu. Ya, dari 2017-2018 teman saya menginvestigasi. Memang banyak HGU mohon maaf ya saya sebutkan politisi-politisi, perusahaan-perusahaan swasta besar itu banyak. Saya punya datanya, cuma tidak mungkin saya keluarkan. Nanti berujung pelaporan Bang Wahyu. Baik. Jadi harus klarifikasi Mas Habib, harus diklarifikasi, komunikasinya juga harus baik antara pemerintah dan juga parlemen, antar partai politik juga ke publik, ke masyarakat. Bagaimana? Ya tentu ya, namanya komunikasi tentu kita semaksimal mungkin kita melaksanakan ya. Tapi kalau dalam hukum ya yang namanya tuduhan itu yang beban pembuktian ada pada seorang yang menuduh. Bisa gila kita kalau kita dituduh tapi kita yang harus membuktikan gitu kan. Itu kebalik-balik, dunia terbalik namanya gitu loh. Silakan saja, dan sudah ditegaskan Pak Prabowo, Pak Hasim tidak mengambil keuntungan pribadi karena itu memang keputusan legislatif secara keseluruhan, bukan sektoral Kemhan. Leading sektornya pun bukan Kemhan gitu loh. Ya, kemudian jadi tidak benar ya tudingan misalnya menyebutkan keputusan eksekutif. Sangat tidak benar gitu loh. Tapi kalau kami dituduh misalnya gini Pak, ya. Saya dituduh korupsi. Tapi Anda yang dibebankan pembuktian Anda tidak korupsi kan nggak masuk akal gitu loh.
Jadi aneh, orang yang menuduhkan itu dasarnya apa? Tinggal dibuka saja kalau dia punya bukti gitu kan. Ini kita juga bingung juga. Ini banyak orang kan asal bicara, tapi tidak membeberkan satupun bukti gitu loh. Tugas kami adalah membantah bukti-bukti itu kalau ada gitu kan. Nggak ada juga, nggak akan ada juga gitu. Jadi Dan tunjukkan hati-hati buktinya juga, dulu Pak. baru diklarifikasi. Iya, Kalau tidak iya. ada bukti, buat apa klarifikasi Iya, apa yang begitu mau kira-kira? diklarifikasi? Iya kan tadi misalnya tadi brother tadi ada yang pegang dimiliki HGU, hati-hati karena sangat rumit. Saya ini bekas saya ini profesi saya latar belakang advokat ya, nggak gampang gitu loh. Mendeteksi kepemilikan HGU itu punya siapa gitu loh. Jadi kalau asumsi lalu nggak mau buka data, nah itu kan nggak fair gitu loh. Baik, Mas Habib, kita tunggu saja. Kalau tadi Anda katakan akan mengupayakan mediasi tabayun dengan Edi Mulyadi, kita akan nantikan perkembangannya bagaimana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Ujang juga terima kasih sudah bergabung dari luar studio di Prime Time News.